Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Teman-teman, di sini ada satu video ya yang angkat kita bahas ya, yang saya rasa ini cukup menarik untuk kita bahas teman-teman. Ya, seakan-akan bahwa Habib Bahar bin Smith ini ya itu nggak pernah selesai dari masalah. Ya, selalu saja ada begitu masalah yang dibuatnya oleh orang ini. Ya, setelah sebelumnya kita ini sering sudah mendapatkan ya ada begitu banyak titik-titik atau lokasi-lokasi tertentu di mana mereka ini menolak dakwah dari Habib Bahar bin Smith ini. Ya, dan sekarang ada lagi yang viral teman-teman, di mana Habib Bahar bin Smith ini itu ditolak ya. Bahkan belum masuk ke daerahnya itu sudah dihadang teman-teman. Ya. Dan ketika ditanya ya, warga di sana ditanya, "Kenapa? Apa sebabnya? Apa yang menjadi sebab sehingga mereka ini menolak dakwah daripada Habib Bahar bin Smith ini?" Ya, kemudian apa jawabannya? Ya, jawabannya hampir sama dengan penolakan-penolakan sebelumnya, teman-teman. Hampir serupa. Yang dimana mereka ini beranggapan bahwa sosok daripada Habib Bahar bin Smith ini itu adalah merupakan tokoh pemecah belah umat, ya, merupakan tokoh intoleran, ya, dan lain sebagainya. Sebab kalau kita melihat teman-teman ya, pendapat mereka atau asumsi mereka tentang Habib Bahar bin Smith ini, yaitu bukan tanpa alasan. Ya, coba kita melihat dakwah daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, coba Anda saksikan di situ, Anda simak di situ. Apakah lebih banyak memberikan ilmunya, ya, memberikan sebuah edukasi kepada umat ini, atau justru lebih banyak keluar-keluarnya, atau justru lebih banyak hujat-hujatnya, caci makinya, ya, narasi-narasi kebenciannya. Jadi dari sini sebenarnya kita ini bisa menilai teman-teman, apakah seperti ini itu pantas disebut sebagai seseorang yang mengajarkan ilmu agama atau enggak. Ya. Dan di video ini teman-temannya lagi-lagi Habib Bahar bin Smith ini itu dilarang masuk ke daerah ini, ya. Hanya untuk berceramah tetapi dilarang. Dan seandainya kalau nggak ada bapak polisi ini teman-teman, entah ya ini Habib Bahar bin Smith ini jadi apa, ya. Apakah jadi perkedel atau apa, wallahu alam. Yang intinya ya, saya tidak akan bisa memperkirakan ya. Kalau seandainya bapak polisi ini tidak ada mengamankan, maka mungkin Habib Bahar bin Smith ini itu sudah nggak ada kali ini teman-teman. Ya, mungkin. Ya, tetapi syukurnya lah masih ada bapak-bapak kepolisian kita, masih ada bapak-bapak dari TNI kita, ya. Dan tanpa berlama-lama, coba kita simak video berikut ini teman-teman. Ya, coba lihat teman-teman ya, nampak terlihat bapak TNI kita ya. Ini ada beberapa ya berjaga. Yang tadi, malam tadi masa masih tetap bertahan di Bandara Internasional Samratulangi. Masa masih tetap bertahan loh, coba ya. Artinya mereka ini sangat gedek juga ya, sangat enek juga dengan sosok yang bernama Habib Bahar bin Smith ini teman-teman. Ya. Manado. Apa dari pihak kepolisian dari Ya, ada begitu banyak ya. Dan Lanut Samratulangi Manado disiagakan di lokasi bandara sendiri mengingat mengantisipasi sudah sangat banyak teman-teman, dan mereka ini siap loh melakukan segala hal. Hanya untuk apa? Hanya demi yang namanya sosok yang bernama Habib Bahar bin Smith itu tidak menginjakkan kaki ke daerah mereka. Coba, ya sampai segitunya teman-teman. Malam tadi sehingga sendiri sudah menarik diri ke rumah mereka yang menjadi pertimbangan gitu jadi kembali ke rumah mereka masing-masing begitu jadi. Sampai ada mobil barakuda, coba. Baik, apa yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukan penghadangan terhadap Habib Bahar ini? Nah, ini menarik teman-teman ya. Dipertanyakan ya, apa yang menjadi pertimbangan sehingga Habib Bahar bin Smith ini itu dilarang masuk ke daerah mereka. Ya, dilarang berceramah. Coba kita dengarkan. Ya, tadi saya sempat mewawancarai seorang tokoh adat dari Minahasa. Mereka menginginkan agar Habib Bahar bin Smith ini tidak menginjakkan kaki di Manado karena beliau dianggap sebagai tokoh yang intoleran, tokoh FPI yang intoleran begitu. Tuh teman-teman, ya sudah kita lihat tadi bagaimana begitu tegangnya suasana di sana, ya sampai mobil barakuda itu diterjunkan loh. Ya artinya ini adalah bukan merupakan suatu hal yang remeh teman-teman. Ini adalah sesuatu yang sangat genting. Bahkan ketika mereka ditanya ya seakan-akan mereka ini siap melakukan apapun asal demi satu hal. Habib Bahar bin Smith ini itu tidak menginjakkan kakinya di tanah mereka. Ya, padahal hanya sekedar untuk berceramah. Ya. Ketika ditanya apa sebabnya, apa alasan mereka ini menolak atau menghalangi dakwah daripada Habib Bahar bin Smith ini, ya mereka menjawab bahwa mereka ini yang menduga, ya mereka ini berasumsi bahwa sosok daripada Habib Bahar bin Smith ini itu adalah sosok yang intoleran.
sosok yang hanya menyebarkan kebencian, ya pemecah belah umat dan lain sebagainya. Ya. Lagi-lagi ini adalah salah satu konsekuensi teman-teman. Kalau kita ini tidak pandai dalam menjaga lisan. Kalau kita ini dalam berceramah ya seenaknya saja mengungkapkan suatu kata-kata. Asal ngedabrus, asal nyeplos saja. Ya, asal ngomong tanpa kita ini memperhatikan ya dan melihat keadaan perasaan dari orang-orang yang kita bicarakan itu. Ya, coba teman-teman. Ya sekarang akibatnya ini. Ya, coba. Ya. Jadi di sini sebenarnya sebenarnya sudah banyak umat ini yang sudah sadar tentang bahwa memang ada yang salah daripada cara dakwah Habib Bahar bin Smith ini. Ya umat ini sudah banyak yang sadar, mereka ini gak suka dengan cara berdakwahnya Habib Bahar bin Smith ini. Ya, jadi mereka ini yang tidak suka terhadap Habib Bahar ya, mereka ini sebenarnya bukan gak suka karena personnya Habib Bahar, secara manusianya enggak. Mereka ini gak suka karena perbuatan lisan yang diucapkan ya Habib Bahar bin Smith itu pada saat ceramah. Yang kalau kita duga, yang kalau kita melihat ya, yang kita menganalisa, itu lebih berat narasi-narasi kebenciannya, propagandanya, penghasutannya daripada ya ilmu-ilmu agama yang diberikan kepada umat ini teman-teman. Ya coba, ya salah satu contoh yang paling nyata adalah coba lihat ketika salah satu viral video daripada Habib Bahar bin Smith ini, yaitu ceramah sambil nenteng pedang. Ya, Habib Bahar bin Smith ceramah sambil nenteng pedang. Ya ini di mana hubungannya coba? Ya. Keadaan negara kita ini lagi baik-baik saja. Artinya tidak sedang terjadi hal-hal yang tidak kondusif lah. Ya, kita tidak ribut, tidak apa. Tetapi ujuk-ujuk ceramah bawa pedang. Ya ini kan apa coba teman-teman? Ini ceramah agama atau lagi ngedebus ini? Ya, debus ya. Coba teman-teman. Apakah ini suatu contoh yang baik? Apakah ini suatu contoh yang tepat ditontonkan? Ya, dipertunjukkan kepada umat di khalayak ramai. Ya, hal-hal seperti ini apakah contoh yang baik? Ya. Dan ini teman-teman ya, ada lagi salah satu video yang viral juga yang kami akan bahas, di mana di video ini ya, entah ini Habib Bahar ini lagi nggak sadar diri, ya lupa ingatan, atau memang benar-benar blunder, atau memang benar-benar Habib Bahar ini sudah dapat hidayah. Ya di mana video ini teman-teman, ya di situ memperlihatkan ya dengan jelas, dengan lantangnya Habib Bahar bin Smith ini mengatakan bahwa dirinya itu bangsat. Ya Habib Bahar mengatakan bahwa dirinya itu bejat, ya ahli maksiat. Ya pokoknya segala perbuatan-perbuatan buruk ya Habib Bahar itu akui. Ya coba teman-teman. Ya ini lagi-lagi memberikan kepada kita ini suatu penjelasan bahwa oh ternyata sosok daripada Habib Bahar bin Smith ini yaitu seperti itu. Yang dikatakan sendiri oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya coba teman-teman ya. Akhirnya Habib Bahar ini ngaku sendiri bahwa dirinya itu memang diri orang yang bejat. Ya bahwa dirinya itu adalah ahli maksiat. Coba ini bukan kata saya loh. Dan ada videonya ya. Tidak lama lagi kita akan tampilkan di sini. Habib Bahar mengatakan bahwa diri saya ini bejat. Saya akui saya ini ahli maksiat. Coba teman-teman. Ya. Sebelum kita berkomentar lebih jauh mungkin baiknya kita simak video berikut ini. Saya manusia bejat. Tuh. Habib Bahar mengatakan saya manusia bejat. Saya manusia ahli maksiat. Saya manusia ahli maksiat. Saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Saya bangsat. Saya bajingan. Saya bangsat, saya bajingan. Ya kata Habib Bahar bin Smith. Tapi prioritas saya Nabi Muhammad. Walaupun saya bangsat bejat biadab, Nabi Muhammad saya taruh di atas kepala bagaikan mahkota. Keluar-keluar sampai segitunya ya. Walaupun saya bejat, saya bajingan, saya ahli maksiat, tetapi Nabi Muhammad SAW saya taruh di atas kepala saya bagaikan mahkota. Ya coba teman-teman ya. Katanya Nabi Muhammad SAW ditaruh di atas kepalanya. Ya tetapi ketika berceramah ya tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya coba teman-teman. Artinya di sini terjadi kontradiksi antara pengakuan di video ini dengan kenyataan di lapangan. Iya kan? Katanya Nabi Muhammad dijadikan prioritas utama. Ya tetapi ketika berdakwah, coba apakah seperti itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW? Koar-koar menghina-penghina pemimpin, ya pemimpin presiden dikatain sebagai pengkhianat. Apakah seperti itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad? Ya kan enggak teman-teman. Ya jadi aduh basi lah. Ya basi sebenarnya narasi seperti ini teman-teman. Ya itu keluar langsung loh dari lisan seorang Habib Bahar bin Smith. Yang masih banyak orang ini memuja-muja dirinya. Ya yang masih banyak orang ini ya jadi mukibinnya. Coba ya kalau sudah seperti ini dari sisi mananya kita ini mau agungkan. Ya orang Habib Baharnya sendiri sudah ngaku loh bahwa dirinya itu bejat. Ya bahwa dirinya itu ahli maksiat. Nah sekarang kalau orang seperti ini ahli maksiat, bejat, apakah
pantas kita ini ambil ilmunya? Coba teman-teman, saya bertanya di sini. Ya, coba jawab dengan jujur, apakah pantas? Ya. Habib Bahar sudah ngaku loh bahwa dirinya itu adalah diri yang bejat, diri yang ahli maksiat. Ya. Ya makanya kita ya, saya pribadi nggak heran ya. Kalau setiap ceramah-ceramahnya itu ya seperti itu gayanya. Ya mudah menghina orang. Ya bahkan tidak segan-segan menghina pemimpin kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikatain pengkhianat. Pak Jokowi juga kemarin dikatain banci. Ya, ternyata terbukti sekarang teman-teman bahwa Habib Bahar bin Smith ini ya itu sudah ngaku bahwa dirinya itu nggak benar. Dirinya itu bermasalah. Ya ahli maksiat lagi. Dan diakui sendiri oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya pantas ya kalau ceramah, selama ini ceramah seperti itu. Koar-koar, teriak-teriak nggak jelas. Hujat sana, hujat sini. Ya seakan paling benar, seakan yang lainnya itu tidak sejalan dengan pemikirannya atau tidak sama dengan pemikirannya, prinsip yang ia pegang, seakan-akan semuanya itu salah di matanya. Ya seakan-akan hidup di negara ini hanya untuk dia sendiri. Jadi bebas mau ngapain. Ya, coba teman-teman. Ya, sok jagoan juga, bahkan menantang-nantang, saya tidak masalah kalau sampai di penjara seumur hidup. Bahkan membusuk di dalam penjara juga gak masalah. Ya ada itu ceramahnya seperti itu, coba. Ya. Coba, ini apakah ini perbuatan-perbuatan seperti ini bukan adalah hal-hal yang takabur, teman-teman? Bukan suatu ciri-ciri sifat-sifat sombong seperti ini. Saya bertanya. Ya, Islam memang mengajarkan kepada kita ini untuk tidak jadi pecundang. Islam memang mengajarkan kepada kita ini untuk tidak jadi penakut. Tetapi jangan juga kita ini seakan-akan menantang, teman-teman. Ya, ada dalam konsep dalam agama kita itu, kita ini jangan cari musuh. Tetapi ketika ada musuh, maka kita harus siap. Itu konsep dalam agama Islam yang benar seperti itu. Artinya apa? Jangan kita ini nantang-nantang, jangan kita ini bersikap takabur lah. Ya, jangan kita ini bersikap sombong lah seperti itu. Ya nggak apa-apa saya ini di penjara, saya ini nggak apa-apa masuk saya penjara, masukkan saya ke penjara. Ya itu kan narasi-narasi seperti itu kan lebih kepada tantangan. Ya takabur lah. Ya, jangan seperti itu teman-teman. Itu adalah suatu hal yang tidak tepat, tidak baik. Ya, tetapi ketika kita ada musuh, maka kita harus siap dan itulah yang tepat. Ya, sebuah konsep dalam agama kita ini. Ya. Kemudian kalau kita apa yang dipertontonkan, kalau kita melihat apa yang dipertontonkan oleh Habib Bahar bin Smith ini, yaitu kalau kami duga ya, kalau kami menganalisa itu lebih kepada bersikap takabur, teman-teman. Ya takabur. Padahal kalau kita lihat kemarin coba, ya waktu Habib Bahar bin Smith ini itu dimasukkan ke dalam ambulans. Coba lihat betapa lemahnya diri beliau. Ya sampai dalam hal berjalan ya itu harus dibopong oleh beberapa orang. Ya, sampai naik kursi roda. Coba, ya. Apakah Habib Bahar ini tidak sadar kalau dia pernah berada di titik itu? Titik yang sangat amat lemah. Ya seharusnya kita ini gak usahlah bersifat sombong. Gak usahlah bersikap takabur. Ya, coba teman-teman. Ya, mungkin video kali ini cukup demikian. Dan semoga video ini memberikan kepada kita ini sebuah pelajaran. Dan kejelasan ya, lagi-lagi kejelasan teman-teman. Bahwa oh ternyata Habib Bahar bin Smith ini adalah seseorang yang ahli maksiat. Ya, seseorang yang bejat. Ya, dan itu kata Habib Bahar sendiri teman-teman. Ya, bukan kata saya, bukan kata Anda ataupun umat yang lain ini bukan. Tetapi ini datang dari lisan seorang Habib Bahar bin Smith itu sendiri. Ya, gimana menurut kalian ya? Coba kalian komen di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa kita ketemu insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.